Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Korosi pada Sistem Kelistrikan Industri. Tapi pembahasan di sini ada 5. Yang pertama ada pengertian korosi, faktor-faktor penyebab korosi, dampak yang ditimbulkan oleh korosi, jenis-jenis korosi, dan metode perlindungan terhadap korosi. Yang pertama, apa sih itu korosi? Jadi korosi adalah proses degradasi material logam yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan lingkungan, terutama air, oksigen, dan bahan kimia lainnya. Oke, penyebab korosi yang pertama ada kelembaban. Jadi ketika kelembaban tinggi, air dapat membentuk lapisan elektrolit di permukaan logam yang memungkinkan reaksi elektrokimia terjadi. Yang kedua, komposisi kimia lingkungan. Lingkungan industri seringkali mengandung bahan kimia agresif yang dapat mempercepat proses korosi. Bahan kimia ini dapat berasal dari proses produksi, tumpahan, atau bahkan atmosfer sekitar. Baik, penyebab korosi yang pertama suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat reaksi kimia yang menyebabkan korosi. Sedangkan suhu rendah dapat menyebabkan embrittlement pada material tertentu. Yang kedua, getaran. Getaran dari mesin atau peralatan berat dapat menyebabkan kehausan pada sambungan kabel dan meningkatkan resiko korosi karena memperlemah integritas sambungan. Jenis-jenis korosi yaitu yang pertama korosi uniform attack adalah korosi yang di mana seluruh permukaan logam terkorosi secara merata. Ini sering terjadi pada logam yang terpapar kelembapan tanpa perlindungan. Yang kedua, korosi galvanik terjadi ketika dua jenis logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit. Logam yang lebih reaktif atau bisa disebut anodik akan terkorosi lebih cepat dibandingkan dengan logam yang lebih mulia, bisa disebut katodik. Jenis-jenis korosi, yang pertama korosi pitting, yaitu bentuk korosi lokal di mana lubang kecil terbentuk pada permukaan logam. Pitting seringkali disebabkan oleh adanya ion klorida dalam lingkungan. Yang kedua, korosi intergranular. Terjadi ketika dua jenis logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit. Logam yang lebih reaktif akan terkorosi lebih cepat dibandingkan logam yang lebih mulia. eh, yang selanjutnya yaitu korosi celah terjadi di area sempit atau celah di mana air atau elektrolit terperangkap. Perbedaan konsentrasi oksigen antara bagian dalam celah dan permukaan luar dapat menciptakan sel elektrokimia yang mempercepat korosi. Yang selanjutnya yaitu dampak korosi. Korosi memiliki dampak yang signifikan pada infrastruktur dan sistem kelistrikan. Dampak-dampak ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Dampak struktural, penurunan kekuatan struktur. Korosi mengikis lapisan luar logam, menyebabkan penipisan dinding pipa atau kabel. Penipisan ini mengurangi kemampuan material untuk menahan tekanan internal maupun eksternal. Korosi kegagalan mekanis. Ketika korosi mencapai tingkat yang kritis, struktur logam dapat kehilangan integritasnya menyebabkan kegagalan mekanis. Dampak korosi yang selanjutnya yaitu dampak ekonomi, biaya perawatan yang tinggi. Pipa atau kabel yang terkena korosi memerlukan perawatan dan penggantian yang lebih sering sehingga meningkatkan biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu gangguan operasional. Kebocoran atau kegagalan pipa dapat menghentikan produksi, mengurangi efisiensi, dan menyebabkan hilangnya pendapatan dan proses produksi atau proses industri lainnya. Juga dapat terhambat karena kerusakan pada komponen yang mengalami korosi.
Yang selanjutnya yaitu dampak keselamatan. Yang pertama risiko kecelakaan. Korosi dapat membuat suatu logam menjadi lebih rapuh jika terjadi pada peralatan kerja yang berhubungan dengan manusia. Ini bisa menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu kerusakan pada infrastruktur. Ketika struktur logam terkena korosi, kekuatan dan integritasnya menurun yang dapat menyebabkan keruntuhan atau kecelakaan fatal. Yang selanjutnya dampak lingkungan. Yang pertama itu kontaminasi lingkungan. Korosi dapat menghasilkan senyawa kimia berbahaya yang mencemari tanah dan air ketika produk korosi masuk ke dalam ekosistem. Yang kedua, dampak kesehatan masyarakat. Senyawa kimia yang timbul dari proses korosi bisa mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Misalnya, jika pipa air minum mengalami korosi dan bocor, air yang dikonsumsi bisa terkontaminasi. Baik, untuk dampak yang terakhir itu ada berupa dampak di kinerja sistem. Untuk yang berdampak itu pada penurunan efisiensi energi yang dimana korosi pada sambungan kabel listrik meningkatkan resistansi listrik sehingga mengurangi efisiensi energi dalam sistem listrikan. Nah, yang kedua juga berdampak pada risiko kegagalan sistem, di mana dalam sistem listrikan industri, kegagalan akibat korosi dapat menyebabkan downtime yang signifikan. Ini tidak hanya mengganggu produksi, tetapi juga meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Nah, dari dampak-dampak yang terjadi tadi itu bisa diatasi dengan metode pelindungan yang dimana ada 6, yaitu yang pertama ada pelapisan. Pelapisan adalah salah satu metode yang paling umum untuk melindungi logam dari korosi. Proses ini melibatkan penerapan lapisan pelindung di atas permukaan logam untuk mencegah kontak langsung dengan lingkungan. Nah, yang kedua itu proteksi katodik yang dimana metode digunakan untuk mencegah korosi adalah mengalihkan proses oksidasi dari logam yang dilindungi ke logam lain yang lebih reaktif. Yang ketiga yaitu inhibitor korosi, di mana bahan kimia yang ditambahkan ke lingkungan untuk mengurangi laju korosi pada logam. Yang keempat ada desain yang tepat, di mana desain yang baik dapat membantu mencegah penumpukan kelembapan dan mengurangi risiko korosi. Yang kelima ada gas inert. Nah, metode ini juga melibatkan penggunaan gas inlet, di mana seperti nitrogen atau argon. Nah, untuk menggantikan udara di sekitar logam, sehingga mengurangi paparan oksigen dan akan mengurangi risiko dari dampak korosi. Yang terakhir ada volatin corrosion, yang dimana zat kimia yang akan dikeluarkan secara perlahan akan melindungi permukaan logam dari korosi dan membentuk atmosfer pelindungan di lingkungan sekitarnya. Nah, sekian dari kelompok kami yang membahas tentang korosi. Bila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.